Natali, kenapa yang menyebabkan Anda masuk Islam? Karena saya mempelajari kitab suci saya yang lama. Karena apa? Mempelajari kitab suci yang lama. Oh. Dan memutuskan menjadi pengikut Yesus yang setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viana Jen Sanger mengajak seluruh umat Islam yang ada di seluruh Indonesia ataupun yang ada di luar negeri untuk membantu dan mendukung Yayasan Baitul Maqdis dalam pembangunan rumah mualaf di Ciracas. Saya mengajak kepada saudara-saudara untuk membantu Yayasan Baitul Maqdis di mana mereka saat ini membutuhkan bantuan untuk program dakwah yang ada di NTT bagi para mualaf di pedalaman. Dan saya memohon kepada saudara-saudaraku, mari kita sama-sama mendukung Yayasan Baitul Maqdis dalam kiprahnya membangun dan juga memberikan kekuatan kepada seluruh mualaf yang ada di Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hidayah datang dari Allah itu karena saya mempelajari kitab suci saya yang lama. Karena apa? Mempelajari kitab suci yang lama. Oh. Dan memutuskan menjadi pengikut Yesus yang setia. Jadinya ya masuk Islam. Yang membuat masuk Islam? Iya, jadi mempelajari dari kitab suci saya yang lama. Karena di dalam Bible sendiri, ini gak apa-apa bahas Bible di sini? Gak apa-apa. Oke. Karena dalam Bible saya sendiri, itu Yesus sendiri kan, saya kan memutuskan untuk jadi pengikut Yesus ya. Sedangkan Yesus sendiri itu ngomong di dalam Bible, di Markus 12 ayat 29, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah jadi dari situ saya berpikir dengan akal yang sehat, Yesus berkata Tuhan Allah kita, berarti kita itu termasuk yang berbicara, yaitu Yesus. Nah terus banyak juga ayat-ayat lainnya yang mendukung bahwa Yesus itu mengatakan seperti di Yohanes 17 ayat 3, engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Poinnya di sini Yesus mengaku utusan. Agama mana lagi yang memuliakan Yesus sebagai utusan, yang menempatkan posisi seperti apa yang Yesus katakan. Nah itu saya hanya melihat agama di muka bumi yang memuliakan Yesus sebagai utusan hanyalah Islam. Emangnya yang jadi pertanyaan, kan ikuti perjanjian lama ya, atau kitab lama tadi. Perjanjian lama dan perjanjian baru sih. Kalau Yesus semua kan perkataannya di perjanjian baru. Iya, artinya mau konsisten menjadi pengikut Yesus gitu. Iya, pengikut Yesus. Kenapa jadi pindah ke Islam, itu pertanyaannya. Iya, karena Yesus terbukti dia adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Karena di dalam Matius 12 ayat 18, di situ Yesus dikatakan, inilah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya ku berkenan. Dan ternyata kalau disuruh pendeta katakan, baca satu perikop, jangan dipotong-potong. Kita baca satu perikop pun ternyata semakin jelas di judul perikopnya itu Yesus hamba Tuhan. Jadi ngapain menuhankan hamba? Ya, sekarang sebenarnya semua orang beragama Kristen membaca penjelasan tadi di kitabnya. Iya. Nah, kenapa kemudian ini di luar masalah hidayah ya Bang ya? Artinya hidayah itu kan hak prerogatif Allah berikan kepada Mbak Natali ya. Namun pada dasarnya semua orang membaca kitab yang sama. Termasuk apa yang Natali baca juga dibaca oleh yang lain. Nah kenapa kemudian efek yang diterima itu justru berbeda begitu. Sebenarnya kalau kita bicara objektivitas, teori objektivitas, kira-kira gimana? Teori Mbak Egy ini ada kaitan nggak di situ? Bahwa sebenarnya Natali ini objektif, sedangkan yang lain boleh dibilang bahwa ini nggak objektif dalam menerima dalil tadi. Lebih subjektif gimana bisa menjawabnya? Jadi ya tinggal tergantung selain hidayah ya, tergantung pribadinya kita masing-masing juga. Apakah kita ini adalah pribadi yang jujur atau pribadi yang hanya untuk menipu aja, mencari kebenaran atau mencari pembenaran.